Suamiku berada di tempat tidurku, bersama adikku. Dia menatapku dan tersenyum sinis. Jadi, aku balas memberitahunya bahwa aku baru saja mengirim video mereka ke suaminya. Dia menjadi putus asa, karena tahu suaminya adalah pria yang sangat pencemburu. Seharusnya ini hanyalah hari Selasa yang biasa. Hari yang panjang di kantor, tumpukan spreadsheet yang tak ada habisnya, dan kenyamanan pulang ke rumah untuk bertemu suamiku. Bram. Tapi terkadang, hidup berbelok ke arah yang begitu tajam dan tak terduga hingga kau bahkan tak sempat menarik napas. Hari itu adalah salah satu hari seperti itu. Hari di mana semua yang kukira ku ketahui, semua yang kukira ku miliki, hancur berkeping-keping. Aku sudah merasa tidak enak badan sepanjang hari. Dimulai dengan rasa sakit yang berdenyut di belakang mataku saat bangun tidur. Sekitar pukul 10 pagi, rasanya seperti ada seseorang yang menabuh genderang di dalam kepalaku. Lampu neon di kantor akuntansiku terasa seperti jarum-jarum kecil yang mengganggu. Aku yakin aku terserang flu. Tenggorokanku gatal, seluruh tubuhku pegal-pegal, dan ada perasaan umum seperti bergerak di dalam semen basah. Namaku Nania. Kalau kau ingin tahu, aku selalu menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang bertahan. Aku mencoba. Sungguh, aku mencoba. Aku minum teh, menjawab email, dan mengerjakan angka-angka untuk laporan triwulanan. Mejaku penuh dengan tumpukan berkas. Aku ada rapat pukul 2 siang, tetapi saat makan siang, aku tidak bisa lagi mengabaikan betapa lelahnya aku. Angka-angka di layarku mulai kabur. Aku sedang melihat laporan keuangan dan harus membaca baris yang sama 4 kali. Gelombang pusing menerpaku dan aku harus berpegangan pada meja. Atasanku, Pak Santoso, berhenti di mejaku. Bu Nania, Anda baik-baik saja? Tanyanya. Dia orang yang baik, hanya sakit kepala. Sepertinya saya mau flu, gumamku. Dia menatapku, benar-benar menatapku. Dan wajahnya melembut. Anda pucat sekali, Bu Nania. Pulanglah. Laporan itu bisa menunggu sehari. Pulang dan istirahatlah. Kami membutuhkan Bu Nania yang sehat. Aku sangat berterima kasih sampai hampir menangis. Terima kasih, Pak Santoso. Saya akan menebus waktu saya. Jangan dipikirkan, katanya sambil melambaikan tangan. Pergilah. Jadi aku pergi. Aku mengemasi tasku, gerakanku terasa lambat dan berat. Aku turun dengan lift, menyapa penjaga keamanan, dan melangkah keluar ke sore hari Jakarta yang cerah namun terasa menyengat. Sinar matahari membuat sakit kepalaku semakin parah. Aku hanya ingin pulang. Aku memutuskan pulang lebih awal dari pekerjaanku. Aku tidak memberitahu Bram. Aku pikir tidak perlu. Aku membayangkan dia mungkin sedang asyik dengan komputernya di ruang kerjanya, atau mungkin sedang menonton sepak bola di TV. Dia seorang desainer grafis lepas yang bekerja dari rumah, jadi waktunya fleksibel. Aku hanya ingin pulang, minum obat, dan meringkuk di tempat tidur. Aku membayangkan dia akan meletakkan tangannya di keningku, membawakanku selimut, dan mungkin membuatkanku semangkuk Indomie, yang selalu dia klaim sebagai obat untuk segalanya. Bumbu rahasianya pas, katanya sambil tersenyum. Itulah kenyamanan yang kubayangkan saat aku menyetir. Perjalanan pulang adalah kekacauan lalu lintas Jakarta yang padat, kemacetan yang tak henti-hentinya, dan musik radio yang mengganggu. Aku mematikan radio dan hanya duduk dalam dengungan senyap mobil tuaku. Aku bisa merasakan setiap lubang di jalan. Pelipisku berdenyut. Tetapi saat aku akhirnya memasuki kompleks perumahan kami yang tenang dan rindang, rasa lega menyelimutiku. Rumah. Aku hanya ingin berada di rumah. Aku membelok ke garasi. Seperti yang kuduga, mobil Bram ada di sana. Tapi rumah itu sunyi. Seharusnya ini hari Selasa yang biasa, tapi ternyata tidak. Saat aku masuk ke garasi, rumah itu terasa anehnya sunyi. Mobil Bram terparkir di tempatnya seperti biasa, tetapi pintu garasi tertutup, ruang kerjanya ada di belakang. Aneh sekali rumah ini begitu sunyi di sore yang cerah, dan rumah itu sendiri gelap. Tidak ada suara TV yang menyala. Aneh. Bram biasanya selalu menyalakan saluran olahraga sekitar jam segini. Itu seperti musik latar dalam hidupnya. Dengan kepala berdenyut, aku mencari kunci, membuka pintu depan, dan melangkah masuk. Bram, panggilku.
Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang padat dan berat. Rumah itu terasa kosong. Aku melepas sepatuku di dekat pintu. Tasku terlepas dari bahuku. Udaranya terasa berat. Tidak ada aroma kopi, tidak ada aroma apapun, hanya kesunyian, dan kemudian aku melihatnya. Tergantung di belakang kursi santai bagus di ruang tamu, kursi warisan nenekku yang kami simpan untuk tamu, tergantung sebuah tas tangan, bukan tasku. Tasku adalah tas kulit hitam yang praktis. Ini adalah tas desainer mewah berwarna merah cabai cerah. Jenis tas yang harganya lebih mahal dari cicilan mobilku. Aku kenal tas itu. Perutku terasa seperti diikat simpul yang dingin dan keras. Itu milik adikku, Tiara. Apa yang Tiara lakukan di sini pada Selasa siang? Dia seorang pengacara sukses, selalu di pengadilan, selalu terlalu sibuk untuk kunjungan santai. Pikiranku mencoba mencari alasan logis. Mungkin dia mampir untuk meninggalkan dokumen hukum untuk kami, mungkin dia dan Bram sedang merencanakan pesta kejutan untukku. Ulang tahunku tinggal beberapa minggu lagi. Pasti itu. Aku mencoba membuatnya masuk akal. Aku berpegang pada pikiran itu. Pesta kejutan, itulah mengapa rumah ini begitu sunyi, mereka bersembunyi. Aku berjalan lebih jauh ke ruang tamu. Bram, Tiara, panggilku lagi, kali ini lebih keras, mencoba menyisipkan senyum dalam suaraku kalau mereka akan melompat keluar. Ayo, teman-teman, aku pulang lebih awal. Kejutan, keheningan yang menyambutku kali ini terasa lebih berat, bukan keheningan orang-orang yang menahan napas, menunggu untuk melompat keluar. Ini adalah keheningan yang mati. Aku melihat sekeliling, tidak ada mantel, tidak ada sepatu lain, hanya tas merah itu, tergeletak seperti sebuah peringatan. Bulu kuduku mulai meremang, flu, sakit kepala, semuanya terasa jauh. Ada yang salah, sesuatu yang sangat salah. Aku mulai bergerak menuju dapur. Mungkin mereka di teras belakang. Saat tanganku menyentuh pintu, aku mendengarnya, dan kemudian aku mendengar tawa. Awalnya kupikir aku hanya membayangkan derit rumah tua, tetapi kemudian terdengar lagi, itu tawa Bram. Dalam dan akrab, tetapi teredam, itu datang dari lantai atas. Darahku terasa membeku. Lalu suara lain. Tawa seorang wanita, tajam dan feminin. Tawa yang kukenal sebaik tawaku sendiri. Tiara. Tanganku terangkat ke tenggorokanku. Mengapa mereka di lantai atas? Mengapa mereka tertawa seperti itu? Itu bukan jenis tawa yang kau bagikan karena email lucu atau cerita keluarga lama. Itu bukan tawa merencanakan pesta untukmu. Itu tawa yang intim, main-main, dan rahasia. Tidak, kataku pada diri sendiri. Tidak. Nania, kau gila? Kau sakit? Kau berhalusinasi. Aku menipu diriku sendiri. Aku telah melakukannya seumur hidupku. Membuat alasan untuknya. Aku berdiri di dasar tangga. Tanganku mencengkeram erat pagar kayu. Rumah itu kembali sunyi. Tetapi sekarang jenis keheningan yang berbeda. Keheningan dua orang yang mendengar suara dari bawah. Aku mengambil satu langkah, papan lantai berderit, suara yang keras dan tajam yang menggema di lorong yang sunyi. Aku membeku, dari lantai atas, aku mendengar bisikan panik. Aku tidak bisa membedakan kata-katanya, hanya suara desisan yang tergesa-gesa. Lalu bisikan pria yang lebih dalam. Sama paniknya. Jantungku tidak lagi berdebar kencang. Rasanya seperti berhenti total. Benda dingin dan berat di dadaku. Aku bergerak murni karena adrenalin. Flu itu benar-benar terlupakan. Aku memaksa kakiku untuk bergerak, menaiki tangga satu persatu. Pagar tangga terasa dingin di bawah tanganku. Lorong di lantai atas gelap. Kamar kami, di ujung lorong, kamarku. Saat aku mendekati kamar tidur utama, bisikan itu berhenti dan digantikan oleh suara lain. Suara yang pelan dan berirama, suara kepala tempat tidur yang membentur dinding dengan lembut. Buk, 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 napas tercekat di dadaku. Kepalaku pusing. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak bisa terjadi. Aku pasti sedang bermimpi demam. Penyakitku membuatku berhalusinasi. Pasti itu, aku sampai di pintu kamar kami. Pintu itu tertutup. Tidak sepenuhnya. Hanya sedikit terbuka. Seberkas cahaya tipis memotong lorong yang gelap.
Aku berdiri di sana selama waktu yang terasa seperti selamanya. Tanganku membeku di atas gagang pintu. Aku tidak ingin membukanya. Aku ingin berbalik, kembali ke bawah, masuk ke mobilku, dan berpura-pura tidak pernah pulang. Aku ingin kembali ke 5 menit yang lalu. Saat itu masalah terbesarku adalah sakit kepala dan tumpukan spreadsheet. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tahu. Hidupku. Aku sadar. Ada di balik pintu itu. Aku mendorong pintu. Pintu itu berayun ke dalam tanpa suara. Dan di sanalah mereka. Udara keluar dari paru-paruku dalam jeritan tanpa suara. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bergerak. Pemandangan di depanku membeku begitu saja. Suamiku, Bram, dan adikku, Tiara, di tempat tidurku. Tempat tidur yang kami pilih bersama di toko furnitur 5 tahun lalu. Rangka tempat tidur kayu jati yang kutabung untuk kubeli. Kain batik tulis dari nenekku, yang dia berikan untuk pernikahanku, kusut di kaki mereka. Mereka terjerat dalam sprayku, spray biru bermotif bunga yang baru saja kucuci pada hari Minggu. Sweater pink cerah Tiara terlempar di lantai, di samping celana jeans Bram. Ruangan itu berputar. Aku berpegangan pada kusen pintu, mencoba untuk tidak jatuh. Aku bisa merasakan ujung tajam kayu menancap di telapak tanganku. Kepala Bram berputar ke arahku. Matanya melebar. Wajahnya pucat pasi. "Nania," serunya, meraba-raba di bawah spray. "Nania, ini tidak seperti yang terlihat. Ini persis seperti yang terlihat, bodoh." Pikiran itu tajam dan jernih di kepalaku, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku bahkan tidak bisa menatapnya. Mataku tertuju padanya. Adikku, Tiara. Dia tidak meraba-raba, dia tidak terlihat panik. Setelah kejutan sesaat, dia hanya menatapku. Perlahan, dia menarik selimut hingga ke dagunya. Rambut pirangnya berantakan di sekitar wajahnya, dan dia tersenyum sinis, bukan senyum lebar, bukan seringai. Itu adalah senyum yang lambat, malas, dan penuh kemenangan. Matanya menatap mataku, dan dia tersenyum seolah-olah dia baru saja menang, seolah-olah dia baru saja melewati garis finish dan aku tertinggal di belakang. Senyum itu memberitahuku segalanya. Ini bukan kesalahan. Ini bukan kejadian satu kali. Ini bukan sesuatu yang terjadi karena mabuk. Baginya, ini adalah sebuah kemenangan. Ini adalah trofi. Senyum sinis itu. Gerakan kecil yang jahat di bibirnya. Itu yang menghancurkanku. Menghancurkan keterkejutan, menghancurkan kelumpuhan, menghancurkan bagian diriku yang ingin meringkuk di lantai dan mati, dan mengubah segalanya menjadi dingin. Semua penyakit, semua kesedihan, semua ketidakpercayaan lenyap, digantikan oleh kepingan es yang murni dan dingin. Aku tidak lagi merasakan sakit kepala, tidak lagi merasa sakit, aku tidak merasakan apa-apa dan segalanya sekaligus. Keluar dari tempat tidurku, kataku. Suaraku tidak terdengar seperti suaraku. Datar dan rendah. Tidak ada getaran. Itu adalah suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bram tersentak, masih meraba-raba di bawah spray. "Nania, sayang, tolong biarkan aku menjelaskan. Bisakah kita bicara? Ini hanya kesalahpahaman." "Kesalahpahaman," ulangku. Kata itu terdengar tidak masuk akal. Ku bilang, keluar dari tempat tidurku. Senyum Tiara sedikit goyah. Dia mungkin mengharapkan air mata, dia mungkin mengharapkan aku berteriak, melempar sesuatu, hancur, itulah yang selalu kulakukan. Aku yang emosional, yang lemah. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdiri di ambang pintu dan mengeluarkan ponselku. Tanganku tidak gemetar, aku terkejut, sangat tenang, tidak wajar. Aku membuka kunci layarnya. Cahaya dari layar beranda yang familiar terasa aneh. Mata Tiara menyipit. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku membuka kamera. Aku menekan tombol rekam. Lampu merah kecil menyala. Aku memegang ponsel dengan sangat stabil dan memfilmkan mereka. Aku memfilmkan wajah panik Bram yang setengah telanjang. Aku memfilmkan Tiara, mencoba bersembunyi di belakangnya. Kesombongannya berubah menjadi kebingungan dan kemarahan. Aku memfilmkan sprayku yang kusut, sweater pinknya di lantai, celana jeans Bram. Aku menahannya selama 5 detik.
10. Apa yang kau lakukan? Nania, hentikan. Teriak Tiara, akhirnya bergerak, mencoba bersembunyi di belakang Bram. Aku berhenti merekam. Aku membuka pesan. Aku menemukan kontak yang kucari. Mahesa, suaminya, aku melampirkan video itu. Ibu jariku melayang di atas tombol kirim. Nania, jangan, kata Tiara, suaranya berubah. Kesombongan itu hilang. Sekarang ada ketakutan. Ketakutan yang nyata. Nania, jangan berani-berani. Kau tidak akan melakukannya. Aku mengangkat kepalaku dari ponselku, menatap matanya, dan menekan tombol kirim. Aku mendengar suara kecil wush saat pesan itu terkirim. Aku baru saja mengirim video kalian berdua ke Mahesa. Kataku. Suaraku masih sangat tenang. Dia mungkin sedang menerimanya sekarang. Warna terkuras dari wajah Tiara. Dia berubah dari sombong menjadi sepucat spray dalam sekejap. Apa? Jeritnya. Itu adalah suara yang belum pernah kudengar darinya. Suara kepanikan murni yang tak tercampur. Dia melompat dari tempat tidur, meraih ponselnya dari nakas, tidak peduli dia telanjang. Kau tidak melakukannya, hapus. Katakan padanya itu lelucon. Sudah kulakukan, kataku. Aku bersandar di kusen pintu, melipat tanganku. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah, tetapi juga kuat. Es di dalam darahku menopangku. Bram hanya duduk di sana, membeku, mulutnya ternganga. Nania, mengapa kau melakukan itu? Kita bisa memperbaikinya. Akhirnya, aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Pria yang kucintai. Pria yang kubangun hidup bersamanya. Wajahnya pucat. Dia terlihat lemah dan menyedihkan. Memperbaikinya? Tanyaku. Memperbaiki? Kesalahan itu seperti lupa membuang sampah, Bram. Kesalahan itu seperti membeli susu yang salah. Ini adalah pilihan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Tiara sedang meraba-raba ponselnya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa memasukkan kata sandinya. Hapus. Katakan itu lelucon. Katakan padanya itu editan. Katakan sesuatu. Mengatakan apa? Tiara? Tanyaku. Bahwa ini tidak seperti yang terlihat? Terlihat seperti suamiku dan adikku berada di tempat tidurku, di rumahku. Saat itu, ponselnya mulai berdering. Bergetar hebat di atas nakas, kami semua melihat ID peneleponnya. Mahesa. Tiara menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah seekor ular. Dia menatapku, matanya dipenuhi kebencian yang begitu murni hingga mengejutkan. Kau menghancurkan hidupku. Kau menghancurkan hidupku. Teriakku. Dan kali ini, suaraku pecah. Es itu retak. Kalian berdua. Sekarang berpakaianlah dan keluar dari rumahku. Nania, tolong, Bram memohon, akhirnya menemukan celananya. Ini rumahku juga. Kita bisa bicara. Kita bisa pergi ke terapi. Tidak. Kataku. Suaraku kembali ke nada datar dan dingin. Tidak lagi. Kalian punya waktu 5 menit untuk berpakaian dan pergi, atau aku akan menelepon polisi. Kau tidak bisa menelepon polisi, kata Tiara, menarik pakaiannya ke atas kepalanya dengan gerakan tajam dan marah. Itu tidak ilegal. Pengacaranya sudah mencoba mencari celah. Lihat saja aku, kataku, mengangkat ponselku lagi. 5 menit. Kemudian aku menelepon atas tuduhan masuk tanpa izin, dan aku mengirim video ini ke ayah dan ibu, dan ke firma hukummu. Menurutmu apa yang akan dipikirkan rekan-rekan pengacaramu, Tiara, saat tahu kau tidur dengan suami adikmu? Aku ingin tahu apakah itu melanggar klausul moralitas dalam perjanjian kemitraanmu? Itu berhasil. Dia membeku. Satu lengan masuk ke dalam lengan bajunya. Wajahnya menjadi lebih pucat. Jika itu mungkin. Dia tahu aku akan melakukannya. Dia tahu, pada saat itu, bahwa adiknya yang bertanggung jawab, membosankan, dan penurut telah pergi. Keluar. Bisikku lagi. Dia menyambar sepatunya. Bram tampak seperti anak kecil yang hilang dan menyedihkan. Dia mengambil kuncinya. Tak satu pun dari mereka menatapku. Tak satu pun dari mereka saling menatap. Mereka melewatiku di lorong. Aroma pengkhianatan mereka tertinggal di udara. Aku mengikuti mereka ke bawah, seperti seorang sipir,
mengawasi setiap langkah mereka. Aku ingin memastikan mereka pergi. Tiara membanting pintu depan dan keluar dengan marah. Bram berhenti, tangannya di gagang pintu. Dia berbalik dan menatapku, matanya penuh air mata. Nania, aku minta maaf. Aku yakin kau begitu. Kataku, suaraku hampa. Selamat tinggal, Bram. Aku membanting pintu di depan wajahnya. Aku menguncinya. Aku menyandarkan kepalaku ke kayu yang keras. Dan keheningan pun datang. Pintu depan tertutup, aku mendengar mobil sport Tiara melesat keluar dari garasi. Bannya berdecit di aspal. Beberapa detik kemudian, mobil Bram menyala dan menderu menjauh. Lalu, keheningan. Rumah itu kembali kosong. Aku berdiri di pintu masuk, tanganku masih dikunci yang baru saja kuputar. Aku bisa mendengar napasku sendiri, terlalu keras di rumah yang kosong. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya berdiri di sana. Aku merasa hampa. Aku berjalan perlahan dari pintu masuk ke ruang tamu. Di sana, di kursi, masih ada tas merah Tiara. Dia lupa. Aku menatap tas itu. Sepotong kulit yang cerah, mengerikan, dan mahal. Aku berjalan ke arahnya, mengambilnya. Aku kembali ke pintu depan, membukanya, dan melemparkan tas itu ke halaman depan sekuat tenaga. Aku membanting pintu dan menguncinya lagi. Sebagian kecil diriku yang jahat berharap hujan turun. Aku merosot ke dinding dan duduk di karpet lorong, punggungku bersandar pada pintu. Aku menatap ponselku. Pukul 13,32. Hidupku berakhir pada pukul 13,32 pada hari Selasa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Siapa yang harus kuhubungi? Sahabatku? Yulia? Apa yang akan kukatakan? Hai. Hanya ingin memberitahumu pernikahanku sudah berakhir karena adikku adalah monster perusak rumah tangga. Kepalaku mulai berdenyut lagi, tetapi flu terasa seperti kenangan yang jauh. Ini adalah jenis rasa sakit yang baru, rasa sakit yang begitu total dan luar biasa hingga aku bahkan tidak bisa memprosesnya. Suamiku, adikku, di tempat tidurku. Dan senyum itu, itulah yang terus berulang di benakku. Bukan perbuatannya itu sendiri, tetapi wajahnya, ekspresi kemenangan yang mengatakan, aku menang. Aku mengambilnya darimu. Aku mengambil hidupmu, aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai itu. 1 jam, 2 jam. Cahaya di lorong mulai berubah saat matahari sore bergerak. Rumah terasa lebih dingin. Aku memeluk lututku. Ponsel di tanganku bergetar. Aku melompat, menatapnya. Itu pesan dari Mahesa. Aku membukanya. Tanganku sekarang gemetar. Adrenalin telah memudar. Dan syok mulai terasa. Pesan itu hanya berbunyi. Video diterima. Dalam perjalanan pulang dari kantor. Ya Tuhan, Nania. Aku akan meneleponmu setelah aku bisa berpikir jernih. Dia tidak perlu mengatakan lebih. Aku tahu aku baru saja meledakkan bom dalam hidupnya juga. Tapi seperti aku, dia pantas tahu. Aku meletakkan ponsel. Dan kemudian, isak tangis pertama akhirnya keluar. Bukan tangisan keras. Itu adalah suara tangisan yang mengerikan dan menyakitkan di tenggorokanku. Aku hanya duduk di sana, meringkuk di depan pintuku, dan hancur berantakan. Saat aku duduk di lantai itu, seluruh rumah terasa tercemar, seluruh hidupku mulai terulang di benakku, dan segalanya mulai memiliki makna yang mengerikan dan menakutkan. Semuanya selalu tentang Tiara. Sepanjang hidupku, dia adalah bintangnya, dan aku adalah kru panggung. Tiara 2 tahun lebih tua. Dia cantik, menawan, tipe orang yang bisa menerangi ruangan hanya dengan masuk. Semua orang mencintainya. Orang tua kami memujanya. Aku ingat saat aku memenangkan lomba cerdas cermat di kelas 5. Aku pulang dengan pita biru. Begitu bangga. Aku masuk ke rumah dan ibuku sedang menelepon. Berteriak kegirangan. Ternyata Tiara baru saja terpilih menjadi kapten tim pemandu sorak SMP. Pitaku hanya berakhir dipasang di papan gabus di kamarku. Dia mendapatkan peran utama di setiap drama sekolah. Aku selalu berada di barisan belakang paduan suara, meskipun aku tahu aku memiliki suara nyanyian terbaik. Aku ingat ibuku menepuk kepalaku. Oh, sayang. Itu bagus,
katanya setelah sebuah pertunjukan. Kamu memiliki suara yang sangat merdu di paduan suara, tapi kakakmu, dia benar-benar bersinar, bukan? Dia dilahirkan untuk sorotan. Aku yang pintar, yang bertanggung jawab, yang mendapat nilai sempurna, yang tidak pernah melanggar jam malam, yang menyeimbangkan pembukuan. Tiara adalah yang bersemangat, itu adalah kata yang indah untuk egois dan sembrono. Ketika dia berusia 16 tahun, dia mengambil mobil ibu tanpa izin dan menabrakkannya. Menabrak mobil yang diparkir. Aku berusia 14 tahun, aku ada di dalam mobil bersamanya. Dia memohon padaku untuk ikut, aku takut. Dia menyuruhku keluar dari mobil untuk memeriksa kerusakan. Lalu dia menyuruhku bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun. Aku harus membantunya memperbaiki bemper dengan cat yang ayah simpan di garasi dan berbohong di depan wajah ayah bahwa itu tertabrak troli belanja. Aku merasa bersalah selama berminggu-minggu. Ketika dia kuliah, dia menghabiskan uang pinjaman mahasiswanya untuk pakaian dan pesta di bulan pertama. Aku adalah seorang siswi SMA kelas 3 yang bekerja di perpustakaan setempat. Orang tuaku memintaku untuk mengirimkan setengah dari gajiku kepadanya agar dia bisa membeli buku. Kami tidak mampu sekarang, Nania, kata ayah. Dan kamu sangat pandai mengatur uang. Bantu kakakmu. Aku mengirim uang itu. Aku baru tahu kemudian dia menggunakannya untuk pergi berlibur ke Bali. Dan aku ingat. Pacar pertamaku yang sesungguhnya, Teguh. Seorang anak laki-laki yang manis dan pemalu dari kelas kimiaku. Dia bermain gitar, dia baik hati. Aku sangat menyukainya. Aku membawanya ke makan malam keluarga. Tiara pulang dari universitas. Dia mengenakan gaun merah ketat. Tentu saja, dia memikatnya, menertawakan setiap leluconnya, menyentuh lengannya. Oh, Teguh, katanya. Kamu lucu sekali. Nania tidak pernah bilang betapa lucunya kamu. Seminggu kemudian, dia putus denganku. Dia sangat canggung. Kurasa lebih baik kita berteman saja. 2 hari kemudian, aku melihat mereka berciuman di luar bioskop. Ketika aku menghadapinya, menangis di kamarnya, dia hanya mengangkat bahu. Dia sedang mengecat kukunya dengan warna biru metalik yang berkilauan. Oh, Nania. Dewasalah, katanya, meniup jari-jarinya, bahkan tidak menatapku. Dia hanya lebih menyukaiku. Bukan salahku kalau aku lebih menarik. Kamu terlalu kaku, terlalu baik, dan orang tuaku menyuruhku untuk lebih dewasa. Itulah Tiara, sayang, kata ibuku, mengelus lenganku. Kamu akan menemukan orang lain. Jangan membuat masalah. Kamu tahu bagaimana dia? Aku menjalani hidupku dengan tidak membuat masalah. Aku membangun kehidupan yang baik, tenang, dan stabil. Aku menjadi seorang akuntan. Aku bertemu dengan seorang pria yang baik dan stabil. Bram, atau begitulah yang kupikir. Kami membeli rumah, kami membayar tagihan, aku bahagia, hidupku membosankan dibandingkan dengan hidupnya. Mungkin. Dia menjadi pengacara sukses di kota, dia menikah dengan Mahesa, yang berasal dari keluarga kaya. Seorang pria yang mampu membiayai seleranya yang mahal. Dia memiliki segalanya. Sorotannya sendiri, uangnya sendiri, suami yang sukses. Tapi itu tidak cukup. Saat aku duduk di lantai yang dingin dan keras itu, aku menyadari bahwa dia tidak menginginkan Bram. Tidak juga. Dia menginginkan hidupku. Dia ingin membuktikan sekali lagi bahwa dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan, bahkan jika itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Dia tidak tahan melihatku bahagia, memiliki sesuatu yang menjadi milikku sendiri. Senyum itu adalah senyum yang sama yang kulihat saat aku menangkapnya bersama Teguh di luar bioskop. Wajah seorang predator yang baru saja berhasil berburu. Dan Bram? Ya Tuhan, Bram? Kukira dia berbeda. Sungguh? Kukira begitu. Dia adalah batu karangku. Dialah yang selalu mendengarkanku mengeluh tentang Tiara. Dialah yang akan memelukku dan berkata, dia keterlaluan. Sayang, kamu adalah orang suci. Itulah sebabnya aku mencintaimu. Aku mencintainya karena itu. Aku mencintainya karena kukira dia bisa melihat menembus lubang hitam narsistik dan beracun yang merupakan dirinya. Bagaimana aku bisa begitu buta? Pikiranku kembali ke setahun terakhir,
Semua tanda bahaya kecil yang kuabaikan karena aku mempercayainya. Karena aku mempercayai mereka, ada pesta bakar-bakaran yang kami adakan musim panas lalu, hari yang indah di bulan Januari, aku menghabiskan sepanjang pagi membuat salad kentangku yang terkenal. Tiara dan Mahesa datang. Tiara mengenakan gaun linen putih yang terlalu mewah untuk barbeque di halaman belakang. Terlalu tipis, terlalu berpotongan rendah. Dia menempel pada Bram. "Oh, Bram, kamu kuat sekali. Lihat otot-otot ini, Nania, kamu harus menjaga pria ini baik-baik." Dia memberinya bir dengan tawa palsu. Bram juga tertawa, terlalu keras, sedikit pamer. "Hanya mencoba membuat Tiara senang," katanya, sedikit melenturkan otot saat dia membalik burger. Aku ingat merasakan tusukan tajam sesuatu. Iritasi? Kecemburuan? Aku mengabaikannya. Itulah Tiara, kataku pada diri sendiri. Dia menggoda semua orang. Itu tidak berarti apa-apa. Dan kemudian malam itu, dia secara tidak sengaja menumpahkan segelas anggur merah ke kaos putih Bram. "Oh, aku ceroboh sekali," desahnya. "Oh, Bram, maafkan aku." Dan dia mengambil serbet dan mulai menepuk-nepuk dadanya. Tangannya tinggal di sana sepersekian detik terlalu lama. Matanya tertuju padanya. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Dan Mahesa juga melihatnya. Mahesa memutar matanya dan berpaling. Dan aku hanya menggelengkan kepala. Merasa malu untuknya. Tapi Bram tidak bergerak. Dia membiarkannya. Dia memiliki ekspresi konyol dan kosong di wajahnya, dan panggilan telepon. Selama beberapa bulan terakhir, ponsel Bram selalu bergetar. Dia mulai meletakkannya menghadap ke bawah di meja dapur. "Siapa itu?" tanyaku santai. "Oh, hanya Tiara," katanya, melirik layar. Dia meminta nasihat tentang kesepakatan mobil. "Kesepakatan mobil? Kenapa dia bertanya padamu?" Mahesa tahu jauh lebih banyak tentang mobil. Dia mengoleksinya. Aku tidak tahu. Sayang, kurasa dia hanya mempercayai pendapatku. "Oh, hanya Tiara," katanya lagi. "Dia mengalami masalah dengan laptopnya." "Dia bekerja di firma hukum, Bram. Mereka punya departemen IT lengkap." "Ya, tapi mereka semua giek," katanya sambil tertawa. "Dia ingin bicara dengan seseorang yang keren, dia lemah. Dia hanya lemah." Kakak iparnya yang menarik, pengacara sukses, memberinya perhatian. Dan ego menyedihkannya, validasi itu, lebih berharga baginya daripada hubungan 10 tahun kami. Lebih berharga dari janji suci kami, lebih berharga dariku. Mereka pantas mendapatkan satu sama lain. Pikiran itu menghantamku seperti pukulan fisik. Mereka adalah orang yang sama. Egois, lemah, selalu perlu menjadi pusat perhatian. Aku hanya basis yang nyaman dan stabil yang bisa mereka gunakan sampai mereka berdua memutuskan untuk membakarnya habis. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai itu, tetapi di luar sudah gelap saat ponselku berdering lagi. Layar itu menerangi lorong yang gelap. "Mahesa." Aku menatapnya. Tenggorokanku sakit karena menangis. Aku tidak ingin bicara, tetapi aku harus. Akulah yang menyeretnya ke dalam ini. Aku berdeham dan menjawab. "Halo," suaraku serak. "Nania." Suaranya hancur. Dia terdengar sama kosongnya denganku. "Nania. Aku sudah di rumah. Rumah kami. Dia tidak di sini. Dia pasti pergi," dengan tergesa-gesa. Kataku. "Tidak, kamu tidak mengerti," katanya. Suaranya pecah. Lemarinya, barang-barangnya, setengahnya hilang. Perhiasan mahal, barang-barang yang diberikan ibuku padanya. Sepertinya, dia telah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Aku tidak menduga ini. "Apa? Apa maksudmu?" "Dia telah memindahkan barang-barangnya, Nania, perlahan-lahan. Satu tas di sini, satu kotak di sana." Kukira dia, entahlah, menyumbangkan barang. Dan uangnya. Aku baru saja memeriksa rekening gabungan kita. Ada keheningan yang panjang dan mengerikan. Dia telah mengosongkannya, memindahkan uang ke rekening yang tidak kuketahui, menggunakan kartu kredit gabungan selama berbulan-bulan, menyembunyikan aset. Kurasa
Kurasa dia berencana meninggalkanku dan membawa Bram bersamanya. Aku tidak tahu. Mahesa, aku tidak tahu apa-apa. Perutku mual lagi. Ini bukan kejahatan karena nafsu. Ini adalah rencana yang dingin dan diperhitungkan untuk meledakkan hidup kami dan pergi dengan kaya raya. Dia bukan hanya seorang penipu. Nania, katanya, suaranya mengeras. Dia monster. Dia iblis. Aku tahu, kataku. Aku tahu. Aku duduk di ruang tamuku, aku membuang tasnya ke halaman, aku mendengar suara yang hampir seperti tawa, dengusan singkat dan pahit. Bagus. Benar-benar bagus. Aku akan menelepon pengacara besok pagi. Pengacara yang galak. Aku tidak peduli biayanya. Kita bicara soal perceraian, dan aku akan memastikan dia tidak mendapatkan 1 sen pun dari uang keluargaku. Tidak setelah ini. Kata itu, perceraian, menggantung di udara, begitu final, begitu pasti. Aku juga akan menelepon pengacara besok, kataku, terkejut dengan betapa teguhnya suaraku. Esitu kembali. Bagus, Mahesa, kataku. Kita harus berkoordinasi. Pengacaraku mungkin ingin bicara dengan pengacaramu. Kita punya bukti. Kita punya video itu. Kami terdiam di telepon selama 1 menit lagi. 2 orang yang hancur, dipersatukan oleh 2 orang egois yang telah menghancurkan hidup kami. Kamu akan baik-baik saja malam ini? Nania, tanyanya. Aku tidak tahu, kataku jujur. Tapi pada akhirnya aku akan baik-baik saja. Kamu? Aku akan baik-baik saja. Katanya. Aku hanya marah. Dan aku akan mengganti kunci. Kami mengucapkan selamat tinggal. Aku menutup telepon dan duduk dalam kegelapan. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa. Aku tidak ingat pindah ke sana. Leherku kaku, mataku bengkak, dan flu kembali dengan ganas. Selama sepersekian detik yang kabur dan membahagiakan, kupikir itu semua adalah mimpi buruk yang mengerikan. Lalu aku melihat tas merah Tiara, masih tergeletak di halaman yang basah, tertutup embun pagi. Itu nyata. Aku mandi. Air panas terasa seperti jarum, tetapi aku berdiri di sana sampai air menjadi dingin. Aku mengenakan pakaian paling serius yang kumiliki, setelan hitam, rasanya seperti mengenakan baju zirah. Aku menelepon kantor dan mengatakan ada keadaan darurat keluarga dan aku tidak akan masuk selama sisa minggu itu. Aku tidak memberikan rincian, Pak Santoso hanya berkata, ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan, Bu Nania. Kemudian aku menelepon pengacara perceraian terbaik di kota, seorang wanita dengan reputasi sebagai hiu, namanya Ibu Mona Sinaga. Aku membuat janji untuk sore itu. Aku berjalan ke kantornya yang rapi di gedung tinggi, yang berbau parfum mahal, kaca, dan krom. Ibu Mona adalah seorang wanita yang lebih tua, berpakaian sempurna dengan setelan abu-abu tajam, dengan mata tajam yang seolah menembus diriku. Jadi, Bu Nania, katanya, ceritakan apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Flu, pulang lebih awal, tas, suara-suara, senyum, video, panggilan telepon dengan Mahesa, aset yang disembunyikan, ekspresinya tidak berubah. Tapi ketika aku sampai pada bagian senyum, dia mengangkat alisnya yang terawat sempurna. Dan ini adikmu? Katanya. Adikku? Aku mengkonfirmasi. Dan Anda punya video ini? Aku mengangguk. Ada di ponselku. Bagus. Katanya. Mencondongkan tubuh ke depan. Senyum dingin di wajahnya. Ini jelas. Perzinahan adalah dasar untuk perceraian dengan kesalahan di negara ini. Suamimu, Pak Bram, tidak akan punya banyak ruang untuk bernegosiasi. Bagus, kataku. Aku ingin dia keluar. Aku ingin rumah ini. Aku hanya ingin ini selesai. Dan adikmu, suaminya, Pak Mahesa, tahu? Dia tahu. Dia menyewa pengacaranya sendiri. Dia bilang Tiara menyembunyikan uang. Sangat baik, kata Ibu Mona. Kami akan menghubungi tim hukumnya. Saya akan mengajukan perintah penahanan untuk menjauhkannya dari rumah dan meminta pembekuan segera atas aset gabungan apapun. Perceraianku berlangsung singkat. Bram tidak melawanku. Dia menyedihkan. Dia terus mengirimiku pesan teks, yang kuteruskan ke Ibu Mona. Aku minta maaf.
Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan tinggalkan aku. Dia tidak berarti apa-apa. Aku akan pergi ke terapi. Aku meminta Ibu Mona mengiriminya surat perintah resmi. Ketika surat-surat itu disampaikan, satu-satunya permintaannya, melalui pengacaranya yang ketakutan, adalah agar video itu tidak diputar di pengadilan terbuka. Dia akan memberikan Anda rumah, mobil, bagiannya dari tabungan, kata pengacaranya. Dia hanya tidak bisa membiarkan keluarganya melihatnya. Baiklah, kataku pada Ibu Mona, aku tidak perlu mempermalukannya. Aku hanya ingin dia pergi. Perceraian Tiara, di sisi lain, adalah perang. Pengacara Mahesa ternyata lebih galak dari Ibu Mona. Tiara, yang juga seorang pengacara, mencoba melawan. Dia mencoba mengklaim tekanan mental. Dia mencoba mengatakan Mahesa mengendalikan dan kejam. Dia mencoba mendapatkan setengah dari asetnya, tunjangan, warisan keluarganya. Dia berjuang sampai pengacara Mahesa menunjukkan video itu dalam sidang tertutup dengan hakim. Seperti yang diceritakan Mahesa kepadaku kemudian, wajah hakim tidak ternilai harganya. Dia menonton klip 10 detik itu. Dia menatap Tiara, dan dia menolak setiap klaimnya. Karena perselingkuhannya yang terang-terangan dan bukti usahanya menyembunyikan aset, dia tidak berhak atas apapun. Tidak rumah, tidak tabungan, tidak 1 sen pun tunjangan. Dia hanya pergi dengan mobilnya, dan utang kartu kredit yang sangat besar. Video yang kurekam dalam kemarahan dingin telah menyelamatkanku dan menyelamatkan Mahesa, tapi pertarungan hukum bukanlah bagian tersulit. Bagian tersulit adalah keluargaku. Aku takut, tetapi aku tahu aku harus memberitahu orang tuaku. Aku menyetir ke rumah mereka untuk makan siang hari Minggu, seperti yang kulakukan setiap minggu, hanya saja kali ini aku sendirian. Aku mendudukkan mereka di ruang tamu, di tengah perabotan jati mereka. Ayah, Ibu, aku akan bercerai. Tangan Ibu terbang ke dadanya. Apa? Nania, tidak. Kenapa? Kamu dan Bram. Kalian berdua begitu sempurna. Bram. Dia selingkuh. Oh. Sayang. Ibuku mulai menangis. Meraihku. Siapa monster itu? Seseorang dari kantor. Ayah hanya tampak muram. Siapa? Beritahu aku, Nania. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu Tiara. Keheningan di ruangan itu memekakan telinga. Tangan ibuku membeku. Wajah ayah berubah dari muram menjadi kosong. Apa? Apa yang kamu katakan? Tanya ayah. Aku pulang lebih awal pada hari Selasa. Aku menangkap mereka. Di tempat tidurku. Ibuku hanya menggelengkan kepala. Tidak, Nania. Pasti ada kesalahan. Kesalahpahaman. Tiara tidak akan melakukan itu. Bram tidak akan melakukan itu. Mungkin kamu. Kamu sakit. Kamu bilang kamu kena flu? Apakah kamu berhalusinasi? Aku tidak berhalusinasi. Bu. Aku melihat mereka. Aku punya bukti. Kukira mereka akan marah padanya. Kukira mereka akan ngeri. Tapi ayah sepertinya kesal padaku. Jadi apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Suaranya rendah. Aku menyuruh mereka pergi. Aku menelepon pengacara. Pengacara? Dia meledak. Kamu langsung menelepon pengacara? Kamu tidak melakukan itu pada keluarga, Nania. Kamu bicara, kamu selesaikan. Aku menatapnya. Menyelesaikannya. Ayah? Dia tidur dengan suamiku. Tiara. Dia selalu sedikit ceroboh, bisik ibuku, meremas-remas tangannya. Dia membuat kesalahan. Dan Bram. Pria itu lemah. Sayang. Tapi membuang pernikahanmu? Menghancurkan keluarga? Menghancurkan keluarga? Akau yang menghancurkan keluarga? Dia adikmu, Nania? Ayah meninggikan suaranya. Dan dia suamiku. Kamu tidak menyerah begitu saja. Kamu mencari cara untuk memaafkan. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Kali ini bukan karena dingin, tetapi karena amarah seumur hidup. Memaafkan, kataku, suaraku pelan tapi bergetar. Memaafkan? Seperti aku memaafkannya saat dia mencuri pacarku? Seperti aku memaafkannya saat dia menabrakkan mobil?
Seperti aku memaafkan setiap kali dia memperlakukanku seperti sampah? Nania, itu tidak adil, ibuku memulai. Tidak. Bu. Yang tidak adil adalah kalian berdua telah membuat alasan untuknya sepanjang hidupku, sepanjang hidup kita. Dia adalah orang yang egois dan rusak. Dan dia tersenyum sinis padaku, ayah. Dia bangga telah menghancurkan pernikahanku. Aku berjalan ke pintu. Aku akan bercerai. Bram sudah pergi. Dan Tiara sudah mati bagiku. Dia tidak ada. Dan jika kalian tidak bisa menerima itu, jika kalian hanya akan terus membuat alasan untuknya, maka aku harus pergi. Nania, jangan terlalu dramatis, kata ayah. Ini bukan drama, kataku, membuka pintu. Aku hanya lelah menjadi anak yang baik. Lelah tidak membuat masalah. Aku lelah. Aku keluar dan masuk ke mobilku, dengan suara ibuku yang berteriak di belakangku. Bulan-bulan berikutnya adalah kabur. Debu hukum mereda. Perceraianku selesai dengan tanda tangan yang tenang dan tanpa emosi. Rumah-rumahku secara resmi menjadi milikku. Nama Bram dihapus dari surat-surat. Tapi aku tidak bisa tinggal di sana. Keheningannya terlalu berat. Setiap ruangan terasa berhantu. Aku akan berjalan ke ruang tamu dan melihat tas merah itu di kursi. Aku akan melewati tangga dan mendengar tawa hantu itu. Dan kamar tidur. Aku belum tidur di kamar tidur sejak hari itu. Aku tidur di sofa atau di kamar tamu. Aku menjual rumah itu. Terjual dalam seminggu. Aku rugi, hanya untuk keluar dengan cepat. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin itu hilang. Aku menemukan apartemen 2 kamar kecil di seberang kota. Baru dibangun, bersih, tanpa kenangan. Itu di lantai 3 dan memiliki balkon kecil. Aku menandatangani sewa. Selama 2 minggu berikutnya, aku berkemas, menyegel kotak-kotak. Itu membersihkan di satu sisi, menyakitkan di sisi lain. Aku harus menyortir seluruh kehidupan lama, setiap panci, setiap buku, setiap pakaian. Aku menemukan album foto lama, foto diriku dan Bram, tersenyum saat liburan di Bali. Foto pernikahan kami, dia tampak begitu tampan. Aku tampak begitu bahagia, begitu naif. Aku menemukan foto-foto diriku dan Tiara saat kecil. Dengan gaun Natal yang serasi, foto-foto dari sebelum semuanya salah. Aku melihat satu foto kami. Aku mungkin berusia 6 tahun, dia 8. Lengannya melingkari bahuku, dan kami berdua tersenyum dengan gigi depan yang ompong. Aku menatap gadis kecil yang bahagia itu dan mencoba merasakan sesuatu. Kesedihan, kehilangan, apapun. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku menjatuhkan foto itu, dan seluruh album, ke dalam kantong sampah hitam. Aku membuang semuanya. Foto pernikahan, foto liburan, foto masa kecil. Aku tidak ingin menjadi orang itu lagi. Malam aku pindah ke apartemen baruku, aku bahkan tidak membongkar barang. Temanku, Yulia, membantuku memindahkan kotak-kotak besar. Dia memelukku erat sebelum pergi. Telepon aku jika kamu butuh apapun, katanya. Apapun. Aku duduk di lantai ruang tamu yang kosong, dikelilingi oleh tumpukan kotak, dan makan pizza langsung dari kotaknya. Itu sunyi. Tetapi bukan keheningan yang mengerikan dan mati dari rumah lama. Itu damai. Itu adalah suara awal yang baru. Aku tetap berhubungan dengan Mahesa. Kami saling mengirim pesan sesekali. Bagaimana kabarmu? Hanya mengecek. Perceraiannya selesai beberapa minggu setelah perceraianku. Itu adalah perang, seperti yang dia duga, tetapi dia menang. Dia mempertahankan rumahnya, asetnya. Tiara, katanya padaku, harus pindah ke sebuah kamar sewa kecil dan kumuh. Aku juga mendengar, melalui gosip dari seorang sepupu yang ingin sekali memberitahu, bahwa Bram dan Tiara telah mencoba untuk bersama. Rupanya, setelah mereka berdua diusir, mereka menyewa apartemen murah bersama. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, bahwa cinta mereka yang besar dan penuh gairah bisa bertahan di dunia nyata. Itu berlangsung selama 3 minggu. Sepupuku mengatakan pertengkaran itu epik. Mereka saling berteriak siang dan malam. Tetangga menelepon polisi 2 kali. Lucu, ternyata 2 orang narsisis tidak bisa hidup bersama.
Mereka berdua membutuhkan seseorang untuk memuja mereka. Ketika hanya ada mereka berdua, itu meledak begitu saja. Dia menyalahkannya karena menghancurkan hidupnya. Dia menyalahkannya karena menjadi pengecut lemah yang tertangkap. Aku mendengar Bram kehilangan pekerjaannya. Rupanya dia berhenti datang ke pertemuan klien lepasnya. Dia pindah kembali ke rumah ibunya. Dan Tiara. Yah, kisah Tiara baru saja dimulai. 1 tahun. 1 tahun penuh telah berlalu. Lucu bagaimana waktu bekerja. Selama beberapa bulan pertama, setiap hari terasa seperti mendaki gunung. Bahkan bangun dari tempat tidur terasa seperti sebuah kemenangan. Aku pergi bekerja, aku pulang, aku makan malam beku, aku menonton TV. Itulah hidupku. Tapi perlahan, menjadi lebih baik. Aku mulai membangun kehidupan baru. Kehidupan yang menjadi milikku. Aku membenamkan diri dalam pekerjaan. Pak Santoso luar biasa. Dia melihat pekerjaanku, jam ekstra yang kuberikan. Dia tidak hanya melihat korban. Dia melihat karyaku. Aku dipromosikan menjadi akuntan senior, dengan kenaikan gaji yang signifikan. Gaji baruku berarti aku tidak hanya bertahan hidup, aku bisa hidup nyaman. Aku mulai mendekorasi. Aku mengecat dinding apartemenku dengan warna hijau yang lembut dan menenangkan. Aku membeli karya seni yang kusukai. Lukisan abstrak berwarna cerah. Aku membeli sofa baru yang nyaman. Aku menemukan diriku lagi. Diriku yang telah hilang di suatu tempat saat menjadi istri Bram. Suatu Sabtu pagi, aku berada di supermarket. Ini sekitar 1,5 tahun setelahnya. Aku mendorong troli belanjaku, memikirkan apakah akan membeli salmon atau ayam untuk makan malam. Aku bersenandung mengikuti musik mengerikan yang diputar di toko. Aku berbelok di tikungan lorong makanan beku dan hampir menabraknya. Butuh sedetik bagiku untuk mengenali Bram. Aku belum pernah melihatnya secara langsung sejak hari itu. Berat badannya bertambah banyak, wajahnya bengkak dan merah. Dia mengenakan celana olahraga bernoda dan kaos kusut dengan logo band yang tidak kukenali. Dia tampak mengerikan, lelah dan tua. Trolinya penuh dengan pizza beku dan makanan microwave. Dia melihatku. Matanya melebar dan dia hanya membeku. Semua warna terkuras dari wajahnya. Dia tampak malu. Sangat malu. Aku hanya berdiri di sana. Aku menatap pria yang pernah kujanjikan untuk kucintai selamanya. Pria yang telah menghancurkan duniaku. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada belas kasihan, hanya kehampaan. Dia adalah orang asing. Orang asing yang sedih dan gemuk di lorong makanan beku. Dia tidak bisa menatap mataku. Maaf, gumamnya. Dia memutar trolinya dengan cepat, hampir menabrak tumpukan pizza, dan dia praktis berlari. Berkeliling sudut dan menjauh dariku. Aku berdiri di sana sejenak, lalu aku memasukkan salmon ke dalam troliku dan melanjutkan belanja. Aku mendengar tentang Tiara dari Mahesa. Kami masih bertemu untuk minum kopi sebulan sekali atau lebih. Itu bagus. Dia pria yang baik hati. Kami adalah teman. Para penyintas. Kami memiliki ikatan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dia mengatakan, skandal itu bocor. Istri salah satu rekan Tiara di firma hukumnya berteman dengan saudara perempuan Mahesa. Berita itu menyebar seperti api di seluruh komunitas hukum. Pengacara yang tidur dengan suami adiknya sendiri. Itu berantakan. Tidak profesional. Dan video itu, rupanya, secara tidak sengaja dilihat oleh beberapa orang. Tiara dipecat, atau diminta untuk mengundurkan diri. Persatuan Advokat Indonesia sedang meninjau lisensi praktiknya karena perilaku tidak bermoral, katanya. Yang terakhir dia dengar. Dia bekerja sebagai semacam sekretaris di sebuah firma hukum kecil yang beriklan di pinggir jalan. Dia tenggelam dalam utang. Harus menjual mobil sportnya. Rupanya dia menelepon ayah dan ibu, menangis, memohon uang, dan coba tebak? Mahesa berkata, sambil mengaduk kopinya. Ayahku akhirnya berkata tidak. Mengatakan padanya untuk melakukannya sendiri, bahwa dia harus tidur di ranjang yang telah dia buat. Itu membuatku merasakan sesuatu. Kemenangan kecil, sunyi, dan menyedihkan.
Hidup baruku tenang, tapi ini adalah ketenangan yang baik. Ini adalah ketenanganku sendiri. Aku masih di perusahaan yang sama. Promosi yang kudapat itu mengarah ke promosi lain. Aku sekarang manajer senior. Gaji baruku. Yah? Anggap saja aku tidak khawatir tentang uang. Aku menabung. Aku berinvestasi. Aku membangun masa depan untuk diriku sendiri, oleh diriku sendiri. Aku bahkan memaksimalkan dana pensiun pribadiku. Sisi diriku yang bertanggung jawab akhirnya bersinar. Aku mulai mengikuti kelas tembikar pada hari Selasa malam. Hari Selasa dulu menghantuiku dengan kenangan hari itu. Sekarang aku menantikannya. Aku suka perasaan tanah liat di tanganku, mengambil sesuatu yang berantakan dan tidak berbentuk, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna dan indah. Tanganku selalu tertutup tanah liat, dan aku selalu tertawa dengan wanita lain di kelasku. Mahesa dan aku masih berteman. Hanya teman. Kupikir kita berdua terlalu rusak untuk menjadi apapun yang lain. Kita terikat oleh trauma, dan kita berdua tahu itu bukan dasar yang sehat untuk sebuah hubungan romantis. Tapi kita teman baik. Kita saling mendukung. Kami pergi ke pertandingan sepak bola minggu lalu. Kami bicara tentang pekerjaan kami, politik, film baru. Kami tidak pernah bicara tentang mereka. Tidak perlu. Orang tuaku dan aku sedang berusaha. Perlahan, ayah meneleponku sekitar 6 bulan setelah pertengkaran hari Minggu itu. Dia menangis. Aku belum pernah mendengar ayah menangis. Aku salah, Nania, katanya. Aku begitu terjebak dalam gagasan tentang keluarga sehingga aku lupa melindungi keluargaku. Maafkan aku. Itu sangat berarti. Ibu masih berusaha. Dia merindukan bagaimana dulu, tetapi dia tidak lagi membuat alasan untuk Tiara. Aku belum pernah melihat atau berbicara dengan adikku sejak hari itu, dan kurasa aku tidak akan pernah lagi. Beberapa malam, aku duduk di balkon kecilku. Kecil, tapi milikku. Menghadap ke sebuah taman kecil, aku minum segelas anggur dan menyaksikan matahari terbenam. Bekas luka itu ada, tentu saja. Tentu saja. Kau tidak bisa melalui sesuatu seperti itu tanpa terluka. Ada hari-hari di mana aku masih merasakan sakit hantu. Kenangan senyum itu. Tapi itu tidak lagi menyakitkan. Bukan luka terbuka, itu bekas luka, dan itu hanya bagian dari diriku sekarang. Pengingat tentang apa yang telah aku atasi. Pengingat bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kukira. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku. Mereka pikir mereka menang. Bram. Dengan kelemahannya. Tiara, dengan racunnya. Tapi akulah yang duduk di balkonku, meminum anggurku sendiri, menjalani hidupku sendiri yang damai dan bahagia, dan aku menang.